Lamun sia teu mikir ieu motor, ku aing sih ditenggelan di dia. Apa itu artinya? Artinya itu kalau kamu nggak ngasihin ini motor ke kita, kamu bisa dipukulin sama kita. Aku dapat kabar dari tukang batagor. Hmm? Situ dijegat sama debt collector ya. Nah, Wah, ini buronan hutang ini. Aduh. bukan. Banyak hutang rupanya. Ceritanya gak seperti itu. Jadi. Nah, ceritanya gini. Ah. Kemarin istri gue butuh motor nih. Aduh, nggak ada air minum ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lanjut. Kebetulan uangnya kurang buat beli motor ini, kurang. Bokor nggak? Ada. Ini rokok juga batangan ini. Peri kita ini, YouTuber tapi kira kan. Harusnya si YouTube malu ini. Kalau sampai ada YouTuber ya kan, yang rajin bikin konten tiap hari, nggak bisa beli rokok. Iya kan? Benar. Terusin. Ya, jadi ceritanya gini. Kemarin istri gue itu perlu motor buat ke pasar, buat ke rumah orang tua kan. Nah, kebetulan duit kurang nih. Ceritanya duit kurang. Nah, terus teman gue nyaranin bahwa gak ada dulu, jangan beli. Nah, ya ternyata saya pergi ke tempat penggadaian motor. Nah, saya gak tahu ya. Saya percaya karena penggadaian motor itu teman saya, teman SMA. Oh, temennya SMA. Dari SMP malahan. Teman-temanan kita udah dari SMP. Nah, ternyata si teman gue ini ngegadain motornya itu motor yang BPKB-nya ini masih bermasalah di bank. Masih di bank. Gini. Itu motor di tangan dia atau di tempat penggadaian? Di tangan dia. Jadi Tangan dia dia. buka Dia penggadaian. gadain sama situ. Sama bro nih, gadain. Nah, terus BPKB BPKB-nya ternyata masih di bank. Masih di Intinya bank. mah motor bermasalah lah. Loh, ini yang bodoh siapa sebenarnya ini? Oh, ini yang bodoh kayaknya dia. Nah, Loh, kok dia? Dia pinter atau? nggak gini bang. Karena saya percaya sama dia. Ya harusnya kan begini, bro. Gimana? Situ kan dia kan mau gadain motor sama situ, ya kan? Situ harus cek dulu dong suratnya. STNK-nya mana? Ya kan? BPKB mana? Ada semua lengkap. Ya sudah, BPKB kasihkan sama dia kan gitu kan. Kita bawa STNK-nya saja. Harusnya kan kayak begitu. Nggak gini bang. Dia bilang gini. Ini STNK-nya ambil. Nah, BPKB-nya saya yang pegang. Tapi BPKB-nya dia gak tunjukin ke saya. Nggak tunjukin. Gak ditunjukin. BPKB-nya mana? BPKB nama. Dia jujur sebetulnya. Masih di bank tapi lancar gitu. Oh gitu. BPKB di bank tapi lancar. Tapi lancar pembayaran. Nah, Kalau aku udah. Kalau ada BPKB-nya ayo, atau kalau nggak ada, kalau masih digadain bahaya atau. ya cerita nama karena tadi kita menaruh kepercayaan kepada teman-teman waktu kecil. Dia bilang gini, percayalah ini motor bukan motor bermasalah. Kalau ada apa-apa biar saya yang tanganin. Misalnya motor diambil debt collector atau motor ada apa-apa di jalan, biar saya yang ambil. Emang dia siapa? Pekerjaannya apa? Ya dia pekerjaannya gitu, jadi dia ikut LSM. Terus dia punya wewenang di daerah permotoran. Merasa gini ya, merasa punya power gitu. Ya guys, jangan pernah meniru apa yang dilakukan oleh bro kita ini, ya kan? Dia menampung gadain motor, orang gadain motor ke dia tanpa tahu BPKB-nya di mana gitu. Nah, lanjut bro. Nah, di Majalaya aman, di wilayah aman kan. Nah, pas gue pulang ke rumah ya, mau pulang arah ke rumah, nah ternyata dicegat lah sama debt collector. Dicegat? Yang lebih parahnya lagi, debt collectornya itu 8 orang. Bawa golok nggak? Enggak, kalau bawa golok enggak, cuman mereka itu besar-besar, serem-serem kan. Kalau kata itu orang apa itu? Orang Sunda atau orang Sunda? Orang Sunda tapi ada yang serem ya? Perasaan orang Sunda nggak ada yang serem. Wah, kurang asam ini, kurang asam. Iya. Badannya besar kan, pakai ada yang pakai tato, ada yang pakai kalung. Pokoknya mah kayak preman lah. Kayak preman. Intinya mah nyampurin saya 8 orang. Lawan dong.
dilawan kalau cuma satu mah. Kan ini 8 masalahnya mah, kalau 8 kan aduh. 8 orang. Banyak itu. Nah, terus Nah, mereka nyamperin gue. kenapa nggak langsung tancap gas aja? Gak tahu lah, lagi pelan kan ceritanya gini. Pas gue pulang lagi pelan, motor lagi di 40 lah. Mereka itu langsung ada di depan langsung. Jadi mereka itu ngikutin dari belakang. Nyalip itu, nyalip dari belakang. Ada yang dari nyalip di depan kan ya, ada yang dari samping, di belakang juga ada orang. Wah. 4 motor mereka, satu motornya 2 orang. 2 orang. Terus Kagetnya minta ampun, kaget kan. Ada apa nih bang? Ini motor pak bermasalah. Ya terus? Ya ini yang mau kita ambil. Oh gak bisa, saya pertahankan di sana. Sekitar 20 menit saya pertahankan. Nah ternyata kan saya nerima informasi dari teman juga ya. Kalau ada debt collector misalnya mau ambil motor, tanyain surat tugasnya atau surat-surat biar itu benar debt collector atau bukan. Ternyata ada satu debt collector yang membawa surat dinasnya, surat tugasnya. Jadi saya gak bisa apa-apa. Oh ini resmi. Tapi saya udah bilang ini motor punya teman saya, bukan punya saya. Ini saya motor ini saya pinjam. sempat maki-makian nggak? Iya, sempat maki-makian mereka. Apa? Kata-kata kasar yang Oh iya, saya dibawa nih. Ayo ikut, cina. Ceritanya gitu, ikut ke tempat sepi. Nyawa di tempat sepi itulah. Dimaki-maki saya sama 8 orang itu. Oh yang paling parah itu yang tinggi hitam itu. Oh itu paling parah. Gimana bilangnya? Ya maki-maki. Namun kalau Sundanya gini, lamun sia teu mikir ieu motor, ku aing sih ditenggelan di dia. Apa itu artinya? Artinya itu kalau kamu nggak ngasihin ini motor ke kita, kamu bisa dipukulin sama kita gitu. Takut dong. Oh saya di sana agak takut di sana. Agak takut deh. Tapi saya ingat kepada janji teman saya. Oh ini motor kalau ada apa-apa debt collector sok ya nanti saya yang tanggung jawab. Ya saya kasih. Nah jadi ini jadi pengalaman tersendiri lah ya. Jangan lagi bertindak bodoh ya kan. Walaupun itu teman, saudara, ya kan. Jangan pernah ambil alih masalahnya gitu. Ini sama dengan kita mengambil masalahnya dia gitu kan. Nah terus akhirnya gimana duitmu? Berapa besarnya itu? Totalnya itu 3,5 juta lah. 3,5 juta. Tapi udah diganti lagi sama motor, cuman motornya gak sebagus motor yang pertama. Yang motor yang diganti ini nih motor aman? Ini mah aman. Aman. BPKB-nya aja ada ini. Oh gitu. Misal dijual nih motor, dapat 3,5 juta. Lebih atau? Masih lebih ya? Lebih, ini kan 125 ini injection bisa kisaran 5 juta lebih. 5 jutaan ya. Tapi uang yang 3,5 juta juga kembali. Udah dikembaliin? Kembali, tapi dikembaliin sekitar 700-an lah. 700.000. 700.000 kesana. Sisanya? Ya sisanya masih di motor. Kan motor ada kan. Jadi nanti dia akan ambil lagi motornya atau? Nanti katanya sebulan nanti uang kembali, motor pakai dulu gitu. Kata dia gitu. Tapi dia juga rugi 1,5 juta karena dia tuh ngambil dari debt collector lagi. Oh gitu. Kan kita ceritanya nih ketemuan lagi sama debt collector itu. Kemudian dia itu teman aku yang dari SMA itu ngasih lagi 1,5 juta sama debt collector. Debt collector. Supaya motor diambil. Motor itu diambil lagi. Udah diambil sekarang. Udah diambil. Udah diambil. Kenapa nggak ditukar lagi? Tukar sama siapa? Saya takut. Oh takut. Takut sama debt collector lagi nanti. Takut. Gitu ceritanya. Iya. Jadi dari kejadian ini hikmah yang didapatkan janganlah gadai motor kalau surat-suratnya kurang lengkap. Itu aja. Jangan pernah berani-berani menerima gadaian motor yang surat-suratnya tidak lengkap. Apalagi yang bodong. Wah, kalau bodong itu janganlah. Iya. Itu pengalaman hidup saya dan itu membuat merinding bulu-bulu lah. Ngeri juga ya. Lebih ngeri dari hantu ya. Iya, ini mah lebih sompral kalau kata orang Sunda. Iya, karena kan di YouTube gitu kan banyak tuh berita-berita tentang debt collector ya kan. Ngeri-ngeri juga ya kan. Ya. Oke.
Ada lagi mau diceritakan? Ya segitulah Segitu aja ya. tentang debt collector. Jadi Debt collector. saya kapok Kapok ya. ya. Sekarang. Jadi jangan pedah ini teman. Oh ini teman dekat saya, nggak mungkin dia tipu. Wah sekarang nggak gitu. Jadi kesimpulannya kepada seluruh penonton Kertanegara official, jangan pernah menerima gadaian motor jika surat-suratnya tidak lengkap. Ya. Ciao.